Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erpan Maulana dengan NIM 23110117210008 dari Prodi Statistika, di mana pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah ujian akhir praktikum untuk mata kuliah analisis deret waktu, di mana untuk ujian akhir praktikum ini sendiri saya membawakan sebuah topik mengenai peramalan nilai impor Kalimantan Selatan hingga periode kuartal kedua tahun 2026 dengan pendekatan ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Sebelum masuki pemodelan, kita harus membahas dulu mengenai nilai impor. Ini merupakan sebuah indikator makroekonomi yang menunjukkan tingkat permintaan daerah terhadap barang dan jasa dari pasar global gitu, atau wilayah di luar provinsi kita. Selanjutnya adalah analisis impor. Ini tentunya krusial untuk memantau stabilitas neraca perdagangan, karena dengan peramalan analisis melalui nilai impor ini kita bisa mereaksikan seberapa besar dana yang akan mengalir keluar daerah seperti itu. Dan tentu saja analisis ini juga penting untuk mengingat kondisi industri dan konsumsi lokal yang tentunya meningkat dan variatif, sehingga tidak hanya mengandalkan dari produksi dari dalam provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri saja. Selanjutnya, data impor ini tentunya bersifat historis, sehingga analisis deret waktu ini dapat berguna untuk menangkap pola antara waktu yang ada pada data. Dan metode ARIMA sendiri digunakan sebagai alat untuk memodelkan nilai impor ini, karena model ARIMA ini lebih cocok secara spesifikasi untuk modelan data ini seperti itu. Selanjutnya mengenai dataset, di mana data yang saya gunakan ini mengenai nilai impor Provinsi Kalimantan Selatan pada periode Januari 2020 hingga Oktober 2025. Di mana data ini dimuat dalam satuan juta atau million US dollar, di mana untuk data ini sendiri bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita membahas mengenai metode ARIMA, di mana metode ARIMA sendiri merupakan suatu metode deret waktu untuk data yang tidak stasioner, di mana ARIMA ini memiliki ordo P, D, dan Q, di mana P itu untuk melambangkan autoregresif, D-nya itu mengenai tingkat differencing pada data, dan Q-nya itu menggambarkan tingkat moving average yang ada pada datanya itu. Dan tentunya ARIMA ini merupakan metode Box-Janskin sesuai penemunya, yang meliputi tahapan dari identifikasi model, estimasi parameter, hingga peramalan untuk periode yang kita tentukan sendiri. Untuk persamaan umum ARIMA dapat dilihat pada layar. Dan selanjutnya untuk tahapan dari ARIMA pada pemodelan di data kali ini meliputi yang pertama adalah pembuatan plot time series untuk mengetahui pola data dari data nilai impor Kalimantan Selatan itu sendiri. Yang kedua adalah mengecekkan stasionaritas pada ragam. Ketiga adalah stasionaritas pada rataan. Keempat adalah analisis koreogram untuk menentukan tingkat AR dan moving average-nya seperti itu. Selanjutnya pembentukan model tentatif melalui nilai-nilai yang didapat dari koreogram tersebut. Selanjutnya adalah uji signifikansi parameter untuk memastikan bahwa parameter pada model tentatif itu benar-benar layak untuk dilakukan uji. Selanjutnya adalah uji diagnostik untuk memastikan bahwa datanya emang aman untuk dilakukan pada pemodelan ARIMA. Dan yang terakhir adalah melakukan peramalan penerapan periode ke depan atau hingga kuartal kedua tahun 2026. Selanjutnya kita langsung saja mulai ke pembahasan metode, di mana pertama adalah pembuatan time series plot, di mana untuk data nilai impor Kalimantan Selatan sendiri itu dapat dilihat bahwa menunjukkan trennya meningkat gitu, atau lumayan fluktuatif lah dari antara tahun 2020 hingga tahun 2025, di mana pada tahun 2020 hingga 2021 itu data tuh ibaratnya seperti horizontal, mungkin karena efek COVID atau segala macam, seperti diakibatkan oleh efek pandemi COVID-19. Selanjutnya data itu akan ada tren naik dan turun itu tergantung bulan, namun tidak menunjukkan kayak pola musiman yang signifikan seperti itu. Makanya dari pola ini sendiri dapat dilihat bahwa lebih cocok menggunakan metode ARIMA.
Selanjutnya untuk stasiunitas pada ragam, di mana untuk stasiunitas pada ragam sendiri menggunakan transformasi box jok, di mana untuk data awal sendiri itu masih bernilai 0,38, selanjutnya ditransformasi satu kali didapatkan hasil 0,99 atau mendekati 1, di mana hasil box jok sama dengan 1 ini menunjukkan bahwa data itu sudah stasioner terhadap ragam, dan data yang sudah ditransformasi ini akan dipakai untuk pengujian selanjutnya. Selanjutnya kita membahas pada stasioneritas pada rataan, di mana untuk pengecekan statistikas pada rataan ini dan secara keseluruhan pada metode ARIMA itu menggunakan perangkat lunak atau software RStudio berbasis R versi dengan versi 4.42, di mana untuk stasioneritas pada rataan sendiri itu menggunakan uji formalitas, di mana menggunakan uji ADF, di mana untuk melalui data yang sudah stasioneritas pada ragam sebelumnya itu terlihat bahwa datanya itu masih belum stasioner terhadap rataan, sehingga diperlukan differencing satu kali hingga menghasilkan data yang stasioner terhadap rataan. Dan data yang stasioner terhadap rataan ini adalah yang dipakai selanjutnya untuk pengujian selanjutnya seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai koreologram pada model, di mana kita masuk ke model ACF dan PACF, di mana untuk ACF sendiri itu setelah ini data yang setelah stasioner pada rata dan ragam itu terlihat bahwa ACF-nya tuh signifikan cut off after lag 1 gitu, karena dia ACF cuma signifikan di lag 1 saja, sehingga dapat didapat bahwa model MA-nya itu cuma 1. Selanjutnya untuk PACF itu terlihat bahwa WACF itu cut off after lag 2, sehingga nilai AR-nya itu bisa didapat bahwa ada AR1 dan AR2. Dan walaupun ini data bulanan, tapi tidak terlihat pola musiman pada data, karena untuk di sini sendiri itu tidak ada menunjukkan kayak polaritas terhadap musiman, dimana setelah lag ke-12 atau lag berapa itu tidak ada kayak pola yang menunjukkan dia tuh benar-benar musiman dari pola ACF-nya seperti itu, sehingga metode ARIMA emang cocok dimodelkan pada penelitian kali ini, dimana untuk setelah mengetahui hasil ACF dan PACF-nya itu kita melakukan pemodelan tentatif, dimana dapat 5 model pada data ini untuk yakni ada ARIMA 110, ARIMA 011, ARIMA 111, ARIMA 210, dan ARIMA 211. Selanjutnya uji kelayakan model, dimana untuk signifikansi parameter dan diagnostiknya, dimana bahwa dari 5 model tersebut hanya ada 2 model yang memenuhi uji signifikansi parameter dan uji diagnostik, dimana uji yakni adalah model ARIMA 011 dan ARIMA 210, dimana setelah pertimbangan mengenai AIC dan MAP yang diperoleh, maka yang model yang dipilih itu 210, walaupun AIC-nya nih lebih tinggi 2 poin dibandingkan 011, namun MAP-nya ini lebih rendah 0,4% dibandingkan ARIMA 011, sehingga ARIMA 210 ini dipilih karena berdasarkan MAP-nya itu lebih rendah, atau kesalahannya itu paling minimum lah untuk memodelkan data nilai impor Kalimantan Selatan ini sendiri. Selanjutnya masuk kepada peramalan untuk hingga periode kuartal kedua tahun 2026, dimana kita meramalkan 8 periode ke depan, dimana didapat hasil bahwa setelah dilakukan peramalan bahwa data ini akan kemungkinan menunjukkan kenaikan pada saat akhir tahun atau periode libur Natal dan tahun baru. Namun setelah ada lonjakan di bulan tersebut, datanya itu akan turun sedikit dan stabil di angka 135 juta US dollars. Dan juga sesuai yang diuji kelayakan modal tadi itu dapat bahwa MAP-nya memang 31,7%, sehingga yang merupakan MAP yang lebih kecil dibandingkan model lainnya untuk memodelkan data nilai impor Provinsi Kalimantan Selatan ini sendiri. Kesimpulan dari analisis ini sendiri yakni ARIMA 210 merupakan model yang paling sesuai untuk memodelkan nilai impor Kalimantan Selatan pada periode 2020 hingga 2025 untuk peramalan hingga kuartal kedua tahun 2026.
Dan walaupun datanya ini bersifat bulanan dan impor mungkin orang menganggap tuh ada periode musiman lah. Namun untuk data di Kalimantan Selatan ini tidak menunjukkan suatu pola musiman yang kuat sehingga model Arima ini lebih cocok dibandingkan model Sarima. Dan hasil analisis itu juga mempertegas bahwa hingga kuartal kedua tahun 2026 untuk nilai impor Kalimantan Selatan tuh kemungkinan stabil di angka 135 juta US dollar. Tapi untuk errornya ada sekitar 31,7% seperti itu. Bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah 31,7% seperti itu. Dan itu saja untuk ujian akhir praktikum analisis deret waktu dari saya Ervan Maulana dengan NIM 231107210008. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.